Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anakku sekalian dan guru-guru pendamping? Kembali lagi bersama saya, Ibu Reski Pratiwi Hasmar di mata pelajaran Sosiologi. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk di aktivitas kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Oke, berdoa dimulai. Selesai. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini bernilai ibadah di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, jadi hari ini kembali lagi di mata pelajaran sosiologi, kita akan belajar tentang faktor-faktor penyebab terjadinya globalisasi. Nah, sebelum kita masuk di faktor-faktor penyebab terjadinya globalisasi, Ibu akan ingatkan kembali materi-materi sebelumnya, ya. Nah, tentang apa itu globalisasi. Kemudian apa lagi? Nah, ini ya. Globalisasi adalah sebuah ketergantungan antar masyarakat dunia dalam hal budaya, ekonomi, dan interaksi tanpa dihalangi batas negara atau geografis. Nah, jadi globalisasi itu adalah suatu keseluruhan tanpa batas, adanya interaksi, baik itu hal budaya, ekonomi, dan sebagainya tanpa ada teritori, ya. Nah, itu globalisasi. Intinya dia mendunia, ya. Nah, kemudian apalagi yang sebelumnya anak-anakku sekalian pelajari, karakteristik. Nah, karakteristik globalisasi itu seperti apa? Ya. Nah, karakteristik globalisasi itu dia ada perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Ya, seperti yang pengertian tadi ya, bahwa tidak ada batas yang menghalangi ya. Jadi ada perubahan dalam konsep teritori ini. Kalau misalnya dilihat secara dilihat dari gambar ini ya, itu dalam satu dunia itu kita bisa menyeberang atau melakukan hal lain hanya beberapa jam ke depan atau beberapa menit ke depan. Nah, jadi ruang dan waktu yang berubah. Kemudian pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berubah itu menjadi saling bergantung ya. Jadi antara pasar satu dengan pasar lain di dunia manapun itu, di bagian negara manapun itu saling bergantung ya. Nah, kemudian apalagi karakteristiknya? Karakteristik selanjutnya itu adalah peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media ya. Jadi ada peningkatan interaksi kultural, interaksi budaya antara daerah satu dengan daerah lain, negara satu dengan negara lain. Jadi mengglobal ya, secara global. Nah, kemudian yang karakteristik keempat itu adalah meningkatnya masalah bersama. Global warming, apalagi yang sebelumnya COVID. Nah, itu semua adalah masalah-masalah dunia ya, permasalahan dunia. Nah, sampah plastik dan sebagainya. Nah, itu semua adalah karakteristik dari globalisasi.
Nah, bentuk dan gejala globalisasinya itu biasanya apa? Ya, dia biasa ada di bagian perekonomian, globalisasi perekonomian, kemudian globalisasi kebudayaan, dan globalisasi politik. Ya, jadi politik dunia. Oke. Nah, kita masuk di materi hari ini ya. Jadi materi hari ini adalah faktor penyebab terjadinya globalisasi. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak, setelah anak-anakku sekalian mengikuti kegiatan ini, maka anak-anakku bisa atau mampu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya globalisasi. Jadi setelah ini anak-anak bisa mengerti bahwa oh, gara-gara ini makanya terjadi globalisasi, ya. Oh, ini yang menjadi pemicu terjadinya globalisasi. Oh, ini yang membuat kita tidak terbatas dengan negara lain. Oke. Lanjut ya. Faktor penyebab terjadinya globalisasi. Nah, jadi di sini ada 8 faktor ya. Yang pertama itu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, integrasi ekonomi dunia. Yang ketiga, kemudahan migrasi. Yang keempat, kerjasama atau hubungan antar negara. Yang kelima, peran lembaga internasional, perkembangan hak asasi manusia, ketergantungan terhadap negara lain, dan kebebasan pers atau media. Ya. Jadi ini ada beberapa sebenarnya, tapi kita fokus ke 8 faktor penyebab terjadinya globalisasi ini. Ya. Nah, jadi yang pertama, kita bahas yang pertama dulu. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti apa ya? Jadi iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi itu memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk di bidang ekonomi, pendidikan, budaya, dan pemerintah. Ya. Jadi ada pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini atas terjadinya globalisasi ini. Ya. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan komunikasi itu menciptakan inovasi, ya, yang kemudian memberikan kemudahan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi dari perkembangan ilmu pengetahuan ini, masyarakat kemudian menciptakan beberapa inovasi-inovasi untuk memudahkan aktivitas mereka, ya. Nah, jadi dari perkembangan iptek ini kemudian memunculkan kemudahan dalam mengakses informasi dan segala hal, baik itu dalam negeri maupun luar negeri, ya. Jadi dari perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, kemudian akses informasi lebih gampang didapat, lebih gampang diperoleh, sampai segala berita, segala penjuru dunia itu bisa kita tahu hanya dalam satu genggaman, ya. Nah, itu salah satunya. Nah, kemudian kemudahan akses informasi dan komunikasi ini mempercepat proses produksi dan layanan, serta memberikan peluang bisnis dan investasi baru. Ya, jadi ini ada beberapa ya, produksi dan layanan. Misalnya, sekarang orang bisa mengecek kesehatan hanya melalui ponsel, ya, Halodoc apa dan sebagainya, aplikasi seperti itu. Itu semua adalah kemudahan ya. Itu semua adalah inovasi. Nah, apalagi, nah, perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, alat komunikasi atau transportasi, atau alat rumah tangga. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, alat komunikasi, kita bisa komunikasi dengan orang luar, kemudian transportasi, perubahan konsep ruang dan waktunya ya, transportasinya itu bisa kita dapat akses dari sini ke negara lain itu hanya beberapa jam ya, melalui apa? Transportasi teknologi canggih ya. Nah, atau alat rumah tangga yang biasanya hanya bisa kita lihat melalui media TV dan sebagainya, itu sudah mulai berdatangan barang impor apa dan sebagainya yang bisa kita nikmati juga ya, bisa kita gunakan. Jadi ini adalah salah satu penyebab terjadinya globalisasi, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, oke. Kita ke poin kedua, integrasi ekonomi dunia. Integrasi ekonomi dunia, ya seperti kita tahu integrasi itu apa ya. Jadi terbukanya perekonomian negara di dunia, penciptaan struktur perekonomian internasional yang lebih bebas, kemudian
semakin besar kegiatan ekonomi suatu negara, pasar uang juga semakin mendunia atau mengglobal, ya. Jadi di setiap negara itu sudah lebih bebas bagaimana caranya perekonomiannya itu bisa mempengaruhi negara kita, ya. Nah, terbukanya ekonomi di tiap negara menjadikan masyarakat dari negara lainnya itu bebas bekerja dimanapun, ya. Jadi TKW, TKA dan sebagainya itu mereka bisa berpotensi juga masuk di sini, ya. Jadi yang menjadikan satu negara berpotensi diisi oleh masyarakat dari berbagai belahan dunia. Sama halnya kita orang Indonesia juga bisa bekerja di luar negeri. Kalau misalnya jasa kita dibutuhkan, ya. Jadi ini semakin terbukanya perekonomian dunia. Kemudian apalagi produk perekonomian ini berupa informasi, perangkat lunak, produk media hiburan, dan jasa berbasis internet. Mungkin anak-anakku sekalian tidak sadar bahwa sebenarnya dalam genggaman kalian, dalam genggaman anak-anakku sekalian itu terdapat produk-produk yang dimaksud di sini, ya, berupa informasi, software, media hiburan, atau jasa berbasis internet, ya. Nah, produk media hiburan seperti apa? Misalnya Facebook, Instagram. Nah, itu semua dibuat sebagai hiburan, ya. Kemudian jasa berbasis internet, itu ada juga yang seperti itu. Orang kan biasa ada aplikasi-aplikasi pelayanan-pelayanan publik yang menggunakan jasa internet, ya. Nah, kemudian apalagi kita masuk di kemudahan migrasi. Nah, kemudahan migrasi itu yang seperti apa? Nah, jadi dari perkembangan teknologi itu ada kemudahan mobilisasi. Nah, kemudahan mobilisasi ini yang menyebabkan globalisasi, ya. Nah, jadi kemudahan mobilisasi dari satu daerah ke daerah lain itu memberikan peluang besar terjadinya globalisasi. Jadi setiap orang itu mudah melakukan migrasi dari satu daerah lain atau negara lain ke negara yang lainnya, meskipun menggunakan dengan menggunakan alat transportasi yang canggih, ya, pesawat, apalagi kapal pesiar dan sebagainya, ya. Jadi itu adalah perkembangan teknologi juga, ya. Kemudian kemudahan dalam melakukan migrasi. Jadi orang itu hanya beberapa jam saja itu sudah bisa sampai ke daerah lain, ke negara lain, ke Korea, ke Amerika, ya. Jadi kemudahan-kemudahan seperti itu kemudian memberikan interaksi yang lebih intens, ya, lebih intens. Kemudian bisa kita pelajari budaya-budaya negara lain, ya. Sama halnya orang-orang luar yang gampang masuk ke sini, kemudian belajar kebudayaan kita. Nah, lanjut. Nah, jadi tujuan migrasi itu beragam, ya. Misalnya untuk menuntut ilmu, ya, wisata, bekerja, dan lain sebagainya. Ya, jadi seperti kita ketahui, ya, ada beberapa program pemerintah itu yang memberikan beasiswa kepada anak-anak peserta didik, kepada kita semua. Nah, itu biasanya dengan beasiswa ini kita bisa melihat negara-negara lain juga, kampus negara lain juga. Sama halnya dengan mereka yang masuk ke sini, ya, untuk tujuan wisata lah atau untuk bekerja dan lain sebagainya, ya. Nah, itu adalah salah satunya. Kemudian di sini kita ada pengertiannya migrasi. Nah, migrasi itu perpindahan, ya, perpindahan penduduk dari satu tempat, negara dan sebagainya ke tempat lain dengan tujuan untuk menetap. Jadi ada dua di sini, ada migrasi internasional dan migrasi internal. Jadi masing-masing migrasi ini sama-sama memiliki dampak terhadap daerah asal atau daerah tujuan. Nah, jadi masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa itu juga bisa terjadi, ya. Nah, itu akan dibahas selanjutnya, ya, di materi selanjutnya. Nah, jadi migrasi itu memiliki dampak terhadap daerah asal atau daerah tujuan, dapat membantu memenuhi kekurangan tenaga ahli. Jadi tidak bisa kita pungkiri juga bahwa kita sebenarnya membutuhkan itu, ya. Kemudian adanya penanaman modal asing yang dapat mempercepat pembangunan, dan itu juga investasi-investasi seperti itu memudahkan, ya. Kemudian adanya pengenalan ilmu dan teknologi dapat mempercepat alih teknologi. Jadi
pada dasarnya ada beberapa yang kita pelajari dari negara yang lebih maju, ya. Kemudian dapat menambah rasa solidaritas antar bangsa. Nah, itu bisa, ya. Kemudian masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa itu ada kalanya juga diantaranya memiliki niat yang tidak baik, misalnya pengedar narkoba dan sebagainya, ya, atau tenaga kerja asing yang ilegal yang mengambil hak kita. Nah, jadi ada beberapa ya, dampak yang seperti itu atas globalisasi ini, ya. Jadi kemudahan seperti kemudahan migrasi inilah yang menyebabkan globalisasi juga. Kemudian apalagi? Kerjasama atau hubungan antar negara. Nah, kerjasama yang seperti apa? Nah, kerjasama internasional, ya. Kerjasama internasional diartikan sebagai hubungan kerjasama yang dilakukan oleh dua atau lebih negara merdeka berdaulat untuk mencapai tujuan tertentu. Ingat ya, negara merdeka. Nah, jadi kita bukan cari sekutu, tapi lebih ke kerjasama, ya, kerjasama internasional. Nah, seperti kita lihat pada gambar di sini, ya. Nah, kerjasama internasional adalah hubungan yang dilakukan antara satu negara dengan negara lainnya dan memiliki tujuan bersama dan saling menguntungkan, ya. Nah, misalnya kita dengan sumber daya kita, mereka dengan investasi mereka. Jadi atau tenaga kerja kita, mereka yang menginvest masuk di sini dan memberikan peluang kerja ke masyarakat. Nah, itu salah satunya. Nah, jadi kerjasama internasional ini ada penyebabnya juga. Misalnya, perbedaan sumber daya alamnya, seperti kita tahu tadi, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia itu sangat kaya, ya, sangat kaya akan alamnya. Nah, apalagi yang menyebabkannya perbedaan ideologi juga. Nah, kebudayaan yang seperti itu, ya. Nah, itu Indonesia terkenal dengan budayanya yang luar biasa banyak, ya. Kebudayaan yang beragam, kemudian pokoknya Indonesia itu adalah negara yang sangat potensial di mata negara-negara lain. Nah, itu Indonesia jadi salah satu tempat destinasi wisata yang favorit juga, ya. Bali, Jogja dan sebagainya, Makassar, ya, Sulawesi Selatan. Nah, kemudian perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, seperti Ibu jelaskan sebelumnya bahwa pada dasarnya ada beberapa yang kita butuhkan untuk belajar dari negara lain, ya. Kemudian perbedaan iklim dan kesuburan tanah. Nah, ini, ya. Jadi Indonesia dikenal dengan paru-paru dunia. Jadi Indonesia hanya dikenal dengan 2 musim saja, beda dengan negara lain, ya. Jadi ini perbedaan-perbedaan seperti ini yang orang bisa mendatangkan apa istilahnya kerjasama internasional, ya. Nah, kemudian, ini contohnya, ini salah satu contoh kerjasama internasional, ya. Kemudian apa lagi? Peran lembaga atau organisasi internasional. Peran lembaga seperti apa? Organisasi seperti apa? Ya, bisa kita lihat. Nah, lembaga internasional. Lembaga internasional itu organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya. Nah, misalnya seperti apa, ya? Nah, WHO apa dan sebagainya, IMF. Nah, ini semua UNICEF, ya. Nah, seperti yang kita ketahui, yang paling sering kita ketahui itu adalah WHO apa, IMF, ya. Nah, UNICEF. Nah, ini lembaga-lembaga seperti ini. Jadi peran mereka itu membantu mengatur agenda internasional, ya, memediasi tawar-menawar politik. Kalau misalnya ada terjadi apa istilahnya sinkronan antara negara satu dengan negara lain, itu bisa jadi tempat mediasi, ya, tempat bagi inisiatif politik dan bertindak sebagai katalis untuk pembentukan koalisi, untuk pembentukan kerjasama. Jadi itu mereka memfasilitasi kerjasama dan koordinasi di negara-negara anggota, ya. Jadi keseluruhan ini, ya, itu peran mereka.
Lanjut. Nah, ini salah satunya. Nah, lembaga internasional seperti PBB, IMF, WHO, ASEAN, WTO ya. Nah, dan sebagainya itu memberikan kemungkinan yang besar untuk setiap negara dapat duduk bersama untuk membahas mengenai masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh negara-negara di dunia ataupun perkembangan internasional ya. Nah, jadi anak-anak seperti kita ketahui ya bahwa globalisasi itu secara mendunia. Nah, ini salah satu penyebabnya bahwa ada yang ini salah satu juga yang mengatur adanya globalisasi ini ya. Karena ada istilah, ada aturan dalam globalisasi. Nah, aturan seperti apa? Bahwa ada beberapa batasan yang tidak boleh kita lampaui ya. Nah, seperti yang kita ketahui sekarang bahwa ada beberapa media yang ada larangan-larangan untuk misalnya menggunakan menjadi satu media sosial sekaligus marketplace itu tidak boleh disatukan ya, karena itu ada kerugian dari negara tujuan ya. Kemudian lanjut. Yang keenam, perkembangan hak asasi manusia. Nah, mungkin anak-anak sering dengar hak asasi manusia, ini pelanggaran HAM ya. Nah, hak asasi manusia itu adalah hak dasar atau pokok yang dimiliki manusia ya. Jadi HAM ini dalam dewasa ini itu sangat menarik perhatian masyarakat dunia. Jadi ada beberapa elemen masyarakat itu yang berupaya menegakkan dan melindungi HAM. Jadi oleh sebab itu HAM juga itu menjadi pembuka adanya globalisasi ya. Jadi ketika ada satu negara yang kayak sewenang-wenang begitu ke masyarakatnya itu ketika disorot sama media itu dari segala penjuru dunia itu bisa mengulti ini si yang sewenang-wenang ini, yang otoriter ini. Nah, jadi ada kita sekarang sudah jadi sorotan publik ya, sorotan dunia. Ketika kita sudah tidak sesuai dengan apa yang aturan-aturan hak asasi manusia seperti ini, nah itu secara otomatis itu orang akan berlomba-lomba melihat dan bisa jadi mengambil tindakan juga terhadap pelanggaran hak asasi manusia ini. Nah, itu globalisasi. Nah, kemudian pengaruh globalisasi terhadap perkembangan HAM itu kuat ya. Jadi banyak sekali terjadi pergeseran nilai dan norma yang melandasi dan mengatur HAM di berbagai negara. Tapi ada juga nilai yang tetap bertahan dan ada juga yang tergeserkan. Jadi yang seperti Ibu bilang tadi, ketika ada satu negara yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap negara lain atau terhadap masyarakatnya sendiri, itu akan jadi sorotan publik ya, akan sorotan publik, sorotan dunia ya. Kemudian yang ketujuh, ketergantungan terhadap negara lain. Nah, jadi dari sini kita bisa berpikir ketergantungan seperti apa kita dengan negara lain ya. Negara lain bergantung apa sama kita? Negara lain itu bergantung apa sama kita ya kira-kira. Nah, jadi di sini ya. Jadi negara saling bergantung dengan negara lain, hal ini menjadi salah satu penyebab adanya globalisasi. Jadi ada beberapa negara, anak-anak, negara berkembang itu belum siap menghadapi yang namanya globalisasi, ya. Nah, itu biasa terjadi kultur shock. Nah, jadi sarana dan prasarana ekonomi di negara berkembang itu masih kurang, ya, masih kurang. Jadi mereka itu seperti kita, salah satunya itu ada beberapa daerah kita itu yang masih fokusnya itu di pertanian, pertambangan, perikanan, atau industri teknologi, ya. Atau ada juga yang sudah berkembang industri dan teknologinya. Tapi ada juga yang masih fokus pada yang sektor primer ini, pertanian, pertambangan, dan perikanan. Nah, karena kita negara yang yang kaya akan sumber alam seperti itu, ya. Nah, dari sini ketika negara melihat potensi-potensi yang seperti ini, nah negara-negara lain itu yang bisa memberikan investasi ya, yang bisa mengelola itu ya,
kemudian tenaga ahlinya apa dan sebagainya. Jadi pada dasarnya itu kita saling bergantung. Kita butuh untuk mengolah alam kita misalnya ya. Kemudian kita juga butuh alat, kita juga butuh sarana, kita juga butuh ahli. Nah, kita juga butuh modal. Nah, itu yang penting ya. Jadi ada beberapa negara yang berpikir untuk bagaimana caranya kita apa istilahnya simbiosis mutualisme ya. Nah, jadi negara maju yang memberi pinjaman dapat mengelola sumber di negara berkembang dengan bebas. Tanda kutip bebas ya. Jadi sumber daya di negara berkembang dengan bebas. Tapi ada juga ada juga manfaatnya. Manfaatnya itu bisa kita diberikan istilahnya lapangan pekerjaan ya. Pekerjaan dari perusahaan-perusahaan seperti itu. Nah, negara-negara berkembang membutuhkan barang dan jasa dari negara maju untuk membangun negerinya. Nah, hal tersebut juga selaras dengan kebutuhan negara maju yang harus selalu terhubung dengan negara berkembang yang menjadi sasaran ekspor. Nah, sasaran ekspor produk ya, atau barang-barang yang memiliki nilai ekspor. Nah, jadi seperti kita ketahui ya, jadi Indonesia itu salah satu negara sasaran ya, negara sasaran negara sasaran impor ya. Nah, jadi ada beberapa yang sebenarnya ada di dalam negeri kita, tapi negara tetap menerima barang-barang dari luar ya, kebutuhan dari bahan produk dari luar ya, impor. Nah, sementara sebenarnya kita bisa meningkatkan kualitas kita sendiri, kualitas punya kita sendiri itu untuk diekspor ya, diekspor ke negara lain. Nah, ini contohnya. Indonesia itu salah satu contoh ya. Indonesia tak kuasa impor bahan gula, raw sugar. Nah, raw sugar itu yang dibikin di luar negeri itu untuk gula rafinasi, bahan baku makanan dan minuman. Nah, ini perusahaan-perusahaan yang biasanya butuh. Jadi Indonesia itu sulit lepas dari ketergantungan impor Singapura. Nah, itu juga. Sama halnya juga Singapura juga itu butuh air dari Indonesia, air bersih dari Indonesia. Jadi Indonesia ya yang dari Indonesia. Nah, bahkan pernah Singapura yang menganggap bahwa kita sebenarnya tidak ada apa-apanya seandainya tidak ada orang Indonesia, ya. Seandainya tidak ada Indonesia, karena Indonesia itu yang rumah sakit apa dan sebagainya, belanja, mereka ke sana ya. Kemudian campur tangan IMF pada kedelai tanah air misalnya ya. Kemudian impor buah. Nah, impor buah ini kalau dipikir-pikir memang ya, kalau misalnya dulunya kalau anggur, apel itu adalah sesuatu yang agak langka, tapi sekarang itu ada di mana-mana ya. Itu karena impor buah Indonesia itu sampai mencapai 17 triliun. Padahal kalau dipikir dengan kualitas sumber daya alam kita, kemungkinan besar kalau kita budidaya juga bisa berkembang seperti itu, ya. Nah, bahkan mungkin bisa sebaliknya kita yang mengekspor. Kemudian yang terakhir adalah kebebasan pers atau media. Nah, seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya tentang perkembangan hak asasi manusia, bagaimana kita bisa jadi sorotan publik, ya, sorotan dunia, itu karena adanya kebebasan pers atau media. Jadi peran mereka ini cukup penting dalam era globalisasi. Jadi hal ini dapat dilihat dari perannya sebagai penghubung antara sebuah negara dengan masyarakat ataupun antara satu negara dengan negara lainnya. Nah, bahkan sudah ada harinya, Hari Kebebasan Pers Internasional. Jadi mereka tidak ada lagi batasan ya, tidak ada lagi batasan yang seperti itu. Bahkan sekarang masyarakat awam pun ya lebih mudah juga untuk tiba-tiba menjadi wartawan ya, media dadakan. Jadi modalnya itu memang satu hal yang penting itu adalah sebenarnya teknologi ya, perkembangan teknologi, perkembangan inovasi. Nah, jadi kebebasan pers adalah hak yang diberikan oleh konstitusional atau perlindungan hukum yang berkaitan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebarluaskan,
pencetakan dan menerbitkan surat kabar, majalah, buku, atau dalam material lain tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah. Ya. Jadi kebebasan pers adalah hak konstitusional yang berakar kepada jaminan hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi. Jadi kalau misalnya ada istilahnya kode etik, ya, itu aturan mereka sendiri. Nah, jadi kita masyarakat yang biasa sebenarnya itu tidak disarankan untuk misalnya memvideo kemudian menyebarluaskan hal-hal yang sebaiknya ada sensornya dulu, ya. Nah, yang seperti itu. Makanya ada namanya undang-undang sekarang. Nah, ini ya, kebebasan pers dalam menyebarkan informasi membuat kita menjadi lebih tahu dunia luar dan menjadi terhubung dengan informasi dunia luar, ya. Jadi ada bagusnya juga karena kita bisa lihat tayangan-tayangan berita-berita yang mendunia, berita misalnya siaran sepak bola yang biasanya dinikmati dari kebebasan yang seperti ini, ya. Jadi dari media-media. Oke, anak-anak, sampai di sini mungkin ada pertanyaan sebelum Ibu simpulkan? Ibu akan simpulkan kalau misalnya tidak ada pertanyaan. Jadi ini ya, ada beberapa faktor penyebab terjadinya globalisasi. Nah, bisa anak-anakku lihat perkembangan iptek, integrasi ekonomi dunia, kemudahan migrasi, kerjasama atau hubungan antar negara, peran lembaga atau organisasi internasional, perkembangan HAM, ketergantungan terhadap negara lain, dan kebebasan pers atau media. Nah, sampai di sini ada yang bertanya? Oke, Ibu lanjut saja ya. Ibu lanjut atau ada pertanyaan? Oke, Ibu lanjut ya. Nah, kita bahas soal sebelum kita tutup. Nah, jadi di sini ada soal ya. Cina, ini berita terbaru. Cina buka suara usai Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas resmi melarang sosial commerce seperti TikTok Shop untuk berjualan dan melayani transaksi jual beli. Jadi belakangan ini fenomena TikTok Shop meresahkan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Indonesia. Jadi barang jualan para pedagang asli Indonesia di marketplace maupun toko offline itu kalah saing dengan produk TikTok yang dibanderol dengan harga murah. Nah, ini salah satu kutipan berita ya. Jadi ada realitas sosial seperti ini. Ini yang terbaru, ini akibat globalisasi inilah. Ya. Jadi realitas sosial yang terjadi karena globalisasi ini sesuai dengan pernyataan. Kita lihat pilihannya A. Arus globalisasi membuka peluang masyarakat berkembang dan menghasilkan. Nah, itu boleh sebenarnya, tapi lebih spesifiknya lagi ya. Benar, tapi bukan itu jawabannya. Yang kedua, yang B. Kebebasan pers dan media membuka peluang informasi menyebar cepat sehingga akses informasi menjadi lebih mudah diperoleh. Nah, B itu dia lebih ke arah informasi ya. Kemudian C, pilihan C, integrasi ekonomi dunia membuka peluang produk berupa perangkat lunak, produk media hiburan, dan jasa berbasis internet. Kemudian D, berbagai elemen masyarakat berupaya untuk menegakkan dan melindungi HAM. Nah, ini HAM. Kemudian yang terakhir E, pemerintah di seluruh negara memberikan kebebasan berpendapat mengenai peraturan globalisasi yang ditangani oleh lembaga internasional. Nah, kira-kira jawabannya apa? Karena kita lihat ini adalah tentang media ya, tentang TikTok Shop yang meresahkan UMKM di Indonesia. Nah, tentu saja bisa kita lihat bahwa realitas sosial yang terjadi ini karena globalisasi yang bagian C ya. Jadi ada integrasi ekonomi dunia yang membuka peluang produk berupa perangkat lunak, produk media hiburan, dan jasa berbasis internet. Nah, ini salah satu fenomena ya. Kemudian soal kedua ya.
Nah, industri telepon genggam terus berkembang baik dari segi model maupun fitur di dalamnya. Nah, telepon genggam awalnya itu hanya berfungsi menelpon dan SMS. Sekarang dapat digunakan untuk permainan, kamera, internet, dan sebagainya. Hal tersebut menunjukkan, nah ini ada pilihannya, terbentuknya kesadaran global, bukan, apalagi kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang melahirkan revolusi informasi. Nah, sampai di sini mungkin kita lihat bahwa jawaban yang benar itu adalah B, ya. Karena dia ada kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang melahirkan revolusi informasi. Gampang ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, nah ini. Tidak ada yang menyangka bahwa merek atau brand yang selama ini dikenal hingga mendunia ternyata asli dari Indonesia. Nah, bukan hal yang salah jika sebagian masyarakat tidak mengetahui hal ini. Terlebih banyak brand yang memang menggunakan bahasa asing, seperti contohnya ya, Jiko, ya. Jadi setiap kali melewati gerai Jiko pasti melihat donat warna-warni dan aroma yang menggugah selera. Jadi Jiko berdiri di bawah Johnny Andrean Group. Gerai pertama Jiko itu ada di tahun 2006, kemudian gerai pertama di Malaysia itu tahun 2008, Singapura, dan itu sudah mendunia ya. Nah, jadi dari ilustrasi berita ini dapat kita lihat ada karakteristik globalisasi di sini, ya. Apa? Pasar dan produksi saling bergantung, ya. Jadi ada beberapa memang produk kita yang dibuka gerainya di luar, dibuka cabangnya di luar, ya. Nah, sama halnya dengan negara-negara lain yang membuka cabang di sini. Nah, seperti KFC apa dan sebagainya, ya. Oke, jadi ini Ibu menyiapkan lembar aktivitas yang bisa anak-anakku kerjakan bersama guru pendamping. Nah, ya. Jadi di sini ada gambar Indonesia gelar festival budaya di Oregon, Amerika Serikat. Jadi ini di luar negeri. Nah, pada gambar tersebut, alat musik angklung sebagai alat musik tradisional Indonesia itu ditampilkan di Amerika Serikat. Nah, di sini ya, ada beberapa warga asing juga yang menggunakan angklung tersebut. Nah, pertanyaannya anak-anak, adakah hubungan globalisasi dengan peristiwa pada gambar ini? Ya, adakah faktor penyebab globalisasi di acara yang digelar ini? Nah, kemudian jelaskan ya, jelaskan tanggapan Anda, jelaskan pendapat Anda. Alasannya seperti apa? Nah, ini anak-anakku bisa kerjakan dengan guru-guru pendamping di sekolah. Oke? Nah, sampai di sini mungkin. Jadi tidak ada pertanyaan ya? Oke, Ibu lanjut. Ya. Sebelum kita tutup, nah Ibu ada kalimat bagus ya. Jadi jadikan arus globalisasi sebagai manfaat, tidak hanyut pada arus negatifnya, tapi ikut mengalir dengan positifnya. Jadi anak-anak jangan lihat globalisasi itu sebagai sesuatu yang negatif saja ya, tapi lihat positifnya juga. Dan ingat, jangan hanyut di arusnya ya, di arus negatifnya, tapi ikut mengalir dengan positifnya, dampak positif yang dilihatnya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita ketemu di lain waktu. Saya Ibu Reski Pratiwi pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.